رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, ini pertemuan perdana yang pertama kali. Godanya banyak banget ya. Jamadar Ma'arif juga. Bapak sekalian, ini pertemuan perdana yang saya baru pertama kali ngajar di Masjid Baitul Muhajirin ya. Ternyata banyak masjid juga di Pondok Kelapa ya. Ya, dari sana sih, Masya Allah. Alhamdulillah yang masih memudahkan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sama-sama kita mengais pahala, memperoleh kebaikan-kebaikan, terutama pada pagi menjelang siang ini, yang mana orang-orang yang rajin ataupun datang dalam majelis ilmu ya, apalagi saya lihat ibu-ibunya banyak banget sih Bu. Ibu-ibunya pada semangat banget nih ngajinya. Orang-orang yang datang ke majelis ilmu itu, kata Nabi SAW, yang pertama akan dimudahkan langkah-langkahnya menuju surga. Yang kedua, orang yang datang ke majelis ilmu, dia akan diberikan rahmat yang bercurah-curah, diberikan sakinah atau ketenangan, serta malaikat-malaikat berkumpul di sini. Kira-kira ada yang bisa melihat malaikat? Kali udah ada yang sampai mangkoknya. Kemudian yang selanjutnya, orang yang rajin datang ke majelis ilmu, maka ya, nama-nama orang tua kita dibanggakan oleh Allah di majelisnya malaikat. Disebutin itu bulan bin bulan, bulanah binti bulan sedang ngaji ilmu, disebutin oleh Allah Ta'ala, dibanggakan di majelisnya sana, di majelisnya para malaikat. Dan yang terakhir, kalau kita sudah selesai dari majelis ilmu ini, maka Allah perintahkan malaikat untuk berkata, qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian dengan dosa-dosa sudah diampuni. Mau nggak diampuni dosa? Ya udah, kita selesai aja pengajiannya. Selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini Allah alam. Kenapa temanya lumayan seru sih pertama kali pertemuan? Ya. Oh gitu ya. Temanya itu adalah apa sih tadi temanya? Nah, hadiah sedekah pahala ya, untuk orang-orang beriman. Ini bener nih temanya nih. Kayaknya saya nggak ngasih ini. Dalil-dalil hadiah pahala, ini sedekah pahala. Bisa gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, tema ini ya adalah tema yang berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Artinya Allah begitu sayangnya sama orang-orang beriman, sampai orangnya udah meninggal, rekening amal solehnya masih tetap boleh naik dan meningkat. Orangnya udah meninggal tuh,
tapi amalannya masih naik lagi. Apa enggak hebat? Orangnya sudah wafat, tetapi amal solehnya tetap dia terkirimkan terus. Kayak gini deh, bapak-bapak yang udah pensiun, masih aktif Pak kerjanya atau udah pensiun? Ada yang sudah pensiun kan? Sumpamanya bapak-bapak yang udah pensiun, ibu-ibu yang bekerja sudah pensiun, tiap bulan tuh rekening di ATM-nya naik terus. Kira-kira enak nggak? Udah nggak kerja tapi naik terus tuh, datang terus dari anak si A 1 juta, dari anak si B 2 juta, sumpamanya. Kayak begitulah kita kalau udah meninggal nanti. Kalau kita mengerti ilmu ini, maka amal-amal kita bisa terus meningkat. Ya, hadirin para jamaah dirahmati Allah. Jadi dalil-dalil hadiah pahala untuk mayit ini artinya syaratnya mayit itu semuanya mati dalam keadaan beriman. Ya. Syaratnya satu aja itu, mati dalam iman ataupun hidup dan mati. Kalau sudah tidak beriman udah nggak dapat apa-apa itu hidup dan, jadi saya tulis jadi nomor 1, hidup dan mati dalam beriman. Bapak Ibu, hadiah pahala baik berupa doa, pahala sedekah, pahala ini itu dan macam-macamnya, ini tidak berlaku bagi orang yang meninggal dalam 4 macam dosa. Ini ada yang bisa dihitungan Pak? Tadangan apa tuh? Supaya saya nggak pegangin. Nggak ada yang di sini yang bisa dipakai di sini. Belum ada. Harus diadakan itu. Jadi saya bebas tulisnya tuh ya. Baik. Jadi hidup dan mati dalam keadaan beriman. Contoh paling gampang ya Bapak Ibu. Saya alhamdulillah Rabu kemarin baru mendarat dari Madinah. Saya perhatikan di Masjidil Haram, nggak ada kayaknya sholat Jumat yang lebih besar dari Masjidil Haram. Umat Islam lebih dari 2 juta orang sekali tumplek dalam satu waktu sholat Jumat. Yang saya perhatikan Bapak Ibu, itu imam-imamnya kebetulan kami sekali sholat Jumat di Masjidil Haram, sekali di Masjid Nabawi. Karena program umrohnya kemarin 13 hari, jadi luasan. Di Mekah 6 hari, di Madinah 5 hari, pulang pergi 2 hari, jadi 13. Nah, yang saya perhatikan imam-imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ketika berkhutbah Jumat, pada khutbah kedua selalu dan wajib membaca doa apa? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Apa yang kita pahami dari doa ini? Bapak Ibu memang kenal dengan imam-imam Masjidil Haram. Tapi selama kita beriman, dapat doa dari orang-orang soleh di sana. Ya Allah, ampuni dosa semua orang beriman, baik yang masih hidup atau sudah meninggal. Yang punya dosa siapa? Orang lain, nggak kenal, tidak saling mengenal, baik masih hidup atau sudah meninggal. Tapi karena mereka hidup dan mati dalam beriman, berhak mendapat doa-doa orang soleh itu. Namanya hadiah itu, hadiah daripada orang lain kepada kita. Enggak mesti anak keturunan, tidak mesti anak cucu. Ya kalau anak cucu mah memang lebih utama karena memang dia adalah darah daging kita. Makanya kalau ada orang tua yang sudah meninggal, anak-anaknya enggak sholat, enggak ibadah, tidak menutup aurat, aduh kasihan banget tuh bapak ibunya di alam kubur. Ya, tidak mendapat manfaat langsung dari anak-anaknya.
Makanya penting Bapak Ibu supaya kita saling mengingatkan bahwa hidup kita ini sebentar saja. Jadikan anak-anak kita sebagai ladang pahala setelah kita meninggal dunia. Nanti kita tampilkan hadis-hadisnya. Banyak udah saya siapin. Sampai zuhur kan ya? Hidup dan mati dalam beriman. Ya, syaratnya hidup mati beriman, tidak mati dalam 4 macam. Tidak mati dalam 4 macam dosa yang tidak ada ampunan. Yang pertama, mati kafir. Yang pertama, mati kafir. Ada dari dalam Ali Imran 91. Yang kedua, mati musyrik. Ada dalam An-Nisa 48. Yang ketiga, mati murtad. Ini ada dalam Al-Baqarah 217. Yang keempat terakhir, mati dalam keadaan munafik. Naudzubillah. Ini hadirin 4 macam dosa ini tidak ada ampunan lagi. Enggak bisa ditolong oleh siapapun, tidak berhak mendapat hadiah-hadiah sedekah pahala dari yang hidup. Kenapa? Karena sumbernya semua yang berkaitan dengan akidah dan tauhid. Baik, ini kita terjemah dulu nih. Makanya Bapak Ibu, ya, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya zaman sekarang itu bukan perkara mudah. Apalagi kalau Anda sudah sering bermain medsos, itu orang-orang aneh-aneh aja Pak, omongannya di Facebook, di TikTok. Alah, ngapain kamu sholat? Yang nggak sholat aja mobilnya bagus, rumah bagus, sampai kayak begitu. Apalagi dulu tuh ada pemahaman pilih pemimpin yang suka korupsi atau orang kafir yang jujur. Loh, kenapa statementnya kayak begitu? Kan aneh logikanya. Ya. Kemudian ada juga yang sampai berani mengatakan, udah semua agama masuk surga. Siapa bilang? Kasih ayatnya satu saja. Allah katakan semua agama masuk surga. Bapak Ibu, kalau ada orang berkeyakinan di semua agama, penganut agama masuk surga, dia telah terjatuh dalam dosa nomor 2, syirik, musyrik. Musyrik gimana? Anda meyakini agama A, agama B, agama C masuk surga. Tuhannya memang sama dengan Tuhan Allah. Bahkan mereka ada yang menyembah apa? Berhala, ada yang menyembah dewa-dewa. Itu syirik namanya. Tapi memang dalam praktek bernegara, berbangsa, bertoleransi, kita meyakini adanya 5 agama atau 6 agama itu. Tapi meyakini keberadaan, bukan meyakini mereka masuk surga. Jangankan yang musyrik-musyrik kayak penyembah dewa, inilah dan macam-macamnya. Yang masih ahli kitab aja Allah katakan kafir. Ahli kitab itu adalah orang yang masih mengamalkan kitabnya Nabi Musa Taurat dan kitabnya Nabi Isa Injil. Tidak sah ketika Allah sudah turunkan Al-Quran. Karena semua kandungan Taurat, Zabur, Injil, Shahifah ada dalam Al-Quran, jadi wajib ikut Al-Quran. Yang mengamalkan Injil aja disebut kafir oleh Allah, bukan Ustaz yang bilang, Allah. Apalagi yang sekedar menyembah dewa anu yang kitabnya buatan manusia. Ini sebagai ayat perdana nih, saya buka deh ayat yang paling gampang aja tuh. Lam yakunil ladzina kafaru. Terus apa lagi? Apa sih yang mesti? Siapa ya? Hadirin, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Itu bisa. Tadi kenapa enggak mau? Ini malu-malu nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu santai aja Bapak Ibu. Saya kelihatan galak nih Mas. Bapak Ibu, ini sebagai informasi, saya udah lama ngajar tapi di Darul Ma'arif. Mungkin ada 20 tahun ya,
Ini pengurusnya ada di sini. Kali ada 20 tahun ngajar. Udah ganti berapa kitab itu. Sekarang kitab Riyadhus Shalihin itu kita baca per bab terus. Ya. Masih banyak, masih lama tuh tuntasnya juga. Di sini juga boleh kalau mau dibuka Sahih Bukhari. Cuma waktu subuh udah habis, maghrib udah habis, makanya jam 9. Gak ada lagi waktunya. Betul-betul udah habis. Ahad kelima habis, Sabtu kelima habis. Kalau udah Ahad ketujuh nggak apa-apa. Jadi saya bilang sama Mas Zuhri yang ngomongin, saya bisanya ini Pak, waktunya jam 9 ya, jam 8 aja tadi masih ngajar di pondok gede di depan Asy-Syafi'iyah. Baik, ini ayatnya. Ini orang yang mengamalkan kitab Taurat dan Injil, disebut ahli kitab. Allah vonis mereka dengan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahli kitab. Taurat, Injil, penganutnya sekarang disebut kafir, Yahudi Nasrani itu. Wal musyrikin, serta orang musyrik, Hindu, Buddha dan sebagainya, animisme, dinamisme. Fi nari jahannam khalidina fiha, mereka berada dalam neraka jahanam kekal di dalamnya. Kalau udah seperti ini nggak bakal bisa didoakan oleh siapapun, dikirim hadiah haji sekalipun, umroh sekalipun, nggak bisa. Syaratnya satu, harus beriman. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk ciptaan, seburuk-buruk makhluk. Baik. Nah, kita buka nih yang 4 ini dulu ya, yaitu mati kafir. Ali Imran 91. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kufar. Sebesar mana 91? Bapak Ibu, di mana-mana saya ngaji cuma minta satu aja, disediakan inbox supaya saya bicara pakai dalil, bukan dari cuma omongan-omongan saya. Ya, jadi kita ngaji bagaimana sumbernya Al-Quran, hadis serta fatwa ulama bisa saya tampilkan, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik, Ali Imran 91. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kufar, yang mati dalam keadaan kafir, falayyuqbala min ahadihim, tidak akan diterima salah seorang di antara mereka, mil'ul ardi dhahaba, sekalipun mereka punya kekayaan emas sepenuh bumi, kekayaannya emas sebesar bumi, walau iftadabi, dia mau tembus di akhirat dengan kekayaan emas sepenuh bumi, kata Allah, enggak bakal aku terima. Ulaika lahum adabun alim, bagi mereka siksa yang teramat pedih. Wa ma lahum min nasirin, tidak akan ada satu orang penolong pun. Hadirin, orang di dunia ini yang paling kaya, Mr. Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, ataupun 9 naga di Indonesia, itu kekayaannya belum lebih dari 4.000 triliun, betul kan? Betul tidak? Ini siapa yang paham masalah beginian, Pak? Ya, mudah nih biasa. Itu belum lebih loh Pak. Orang yang paling kaya di dunia, asetnya belum lebih dari 4.000 triliun ke atas, belum ada. Ke bawah iya. Maksud saya apa? Orang ini Ali Imran 91, kekayaannya emas segede bumi. Pak, seumpamanya masjid Baitul Muhajirin jadi emas nih. Beratnya berapa ton nih kira-kira? Orang yang punya emas segede masjid ini, itu uangnya gak usah diputer tuh, tidak usah dibisniskan. Udah, cuma makan minum dari emas segede gini aja, hidup bukan cuma 17 turunan, 24 turunan gitu. Ini emasnya bukan cuma segede masjid ini, sepenuh bumi, tapi mati dalam keadaan kafir, gak bisa lagi, gak bisa ditolong, gak bisa dibantu, gak bisa diberikan sedekah hadiah pahala dari siapapun. Yang kedua, orang yang mati dalam keadaan musyrik. Ya, An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang namanya syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Syirik udah gak diampuni, makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai berbuat kesyirikan, termasuk syirik-syirik yang khafi, syirik-syirik yang dia itu kayaknya
biasa aja dipahami oleh seorang manusia. Saya pergi ini ke mall, anak saya masih kecil, pakai bajunya merah. Ada ibu-ibu pakai jilbab bilang, Pak Haji, ini anaknya jangan pakai baju merah kalau keluar, nanti sakit. Saya bilang, apa hubungan sakit dengan baju merah? Kecuali kalau ada sebab-sebab yang memang menuju ke situ. Kalau itu tidak syirik. Contohnya, Pak, kalau keluar jangan pakai baju merah, besok ada banteng. Banteng kan jeruduk warna merah. Lihat nggak orang-orang matador di Spanyol, di apa gitu, yang gini-gini pakai warna merah. Kalau ada sebab itu, nggak apa-apa. Saya ketemu seorang pejabat, diundang di makan. Di sini kan ada warung itu tuh, pagi sore, enak banget tuh. Ya. Saya makan berdua istri aja, masya Allah, habis 400.000. Giliran saya take away cuma 88.000. Kenapa murah begitu? Udah, kita makan di situ, bagus sekalian. Saya pernah diajak sama pejabat, tinggalnya di sini, dekat sini juga, tapi saya nggak bilang. Pejabat Pomda DKI, tapi nggak saya bilang. Udah gitu, udah makan, ngobrol tuh, ada apanya? Ada tunjang, ada ayam pot, ya kan? Ada macam-macam. Udah gitu, dia nggak makan tuh sayur nangka. Saya bilang, Pak Haji, kenapa nggak makan sayur nangka? Oh begini Pak Ustaz, kata guru spiritual saya nyangka guru spiritualnya tuh Agim, Ustaz Arifin Ilham Almarhum, atau Ustaz Gas Aslatif yang terkenal gitu ya. Ternyata kata ahli spiritualnya itu, guru spiritualnya gini Ustaz, kalau saya makan sayur nangka, maka jabatan saya akan jatuh mungkin. Keluarga saya kena musibah. Saya bilang, apa hubungannya sayur nangka dengan jabatan Anda? Hati-hati itu. Ternyata dia ngaku guru spiritualnya Mbah Jamrong, dukun. Bapak Ibu sekalian, udah gitu bilang, Pak, kalau Bapak tidak makan sayur nangka karena ada sebab-sebab medis, saya asam uratnya tinggi, betul? Asam uratnya stadium 4, nggak boleh tuh makan itu karena zat uratnya sangat tinggi. Di situ juga ada santannya, itu oke. Tapi kalau masalah ini datang jabatannya hancurlah, dagangnya, bisnisnya rusak, dari mana itu? Baik, hadirin, yang ketiga. Ya Allah, Bapak Ibu, yang ketiga ini bahkan lebih berat sekali, yaitu orang yang murtad. Jaga anak kita, Bapak Ibu, pendidikannya, akidahnya. Bu, masih hidup. Bu, anak ibu gadis cantik dilamar sama seorang anak muda, masya Allah, bukan masya Allah, enggak. Ini contoh nggak baik. Anak ibu dilamar, ya, dia bawa lamarannya apa? Mercy terbaru E-Class yang masih Grace 2024, harganya hampir 3M. Tapi nikahnya di gereja karena anaknya begini. Mau Bu? Mau? Diterima lamarannya? Enggak, dalam masjid, di luar masjid. Betul? Enggak. Karena kalau orang murtad udah habis tuh, nggak bisa dapat apa-apa lagi. Termasuk hadiah terbesar, pahala terbesar untuk umat Islam apa? Sebenarnya pertanyaan saya, pertanyaan puncak. Apa pahala terbesar untuk orang yang mati dalam keadaan iman dan Islam? Pahala terbesarnya apa? Syafaat siapa? Syafaat Nabi Muhammad, itu pahala terbesar. Orang kita pendosa tapi ditolong sama Nabi. Gara-garanya satu, Anda beriman, aku tolong, kata Rasul. Itu pahala terbesar. Itu hadiah terbesar dari Nabi Muhammad dengan izin Allah. Coba kita buka nih ayat murtadnya. Jadi Bapak Ibu, kalau makanya jaga pendidikan anak-anak kita. Kalau Bapak Ibu sudah melihat anak gadis Anda atau anak remaja Anda sudah dekat dengan seorang remaja atau anak gadis yang baik, diwanti-wanti jangan sampai pacaran, jangan beda agama, beda akidah, begitu. Ya. Ini kan di Indonesia memang, mohon maaf nih, ya, mungkin karena orang-orang tua kita dulu nikahnya pakai pacaran dulu kali ya, jadi susah dihapus itu. Ini kan budaya nggak bagus, Mas. Emang pacaran boleh? Berdua-duaan naik motor ke bioskop kayak ini, emang boleh begitu? Syukur saya menikah nggak pakai pacaran ya, langsung datang ke kiainya, minta izin. Kebetulan pakai cadar pula. Dalam hati saya, ya Allah, mudah-mudahan wajahnya 8 ke atas. Kan
Yang ngeliat ibu saya itu, dia masuk ke dalam, dia bilang, nah, lumayan sih nak. Ya kalau ibu Redo nggak apa-apa ya udah. Tapi ternyata ya lumayan lah. Baik. Baik, hadirin, apa itu? Al-Baqarah 217. Dilihat. Ya, saya buka to the point-nya saja karena ini sangat panjang ayatnya, dari to the point-nya saja. Nabi Allah Taala berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi", siapa yang murtad dari agama Islam, langsung difirman Allah, fayamut, kalau mati, wa huwa kafir, matinya mati apa? Ya. Ini bapak yang di sana lihatnya ke sini kelihatan Pak? Saya nyangka tadi di sini ada layar lagi. Kalau sini ada layar kan? Ini nggak apa-apa nih, Masjid Baitul Muhajirin biar tambah keren, tambah komplit ya. Nanti ada lagi layar di sini gitu ya. Terus ustaznya pakai di sini. Gak apa-apa, sudah harus begitu. Imam-imam itu apalagi kalau suaranya bagus. Kalau mic-nya agak jauh, kan kalau kita sholat mendengar suara imam yang bagus, kayak dari kemarin tuh, saya heran dari dulu tuh imamnya bagus-bagus terus. Suaranya hebat-hebat. Para penghafal kok di sini ini siapa? Oh, bilang dong. Bagus, pokoknya gitu. Udah saatnya di Jakarta imamnya harus ustaz, harus penghafal Quran. Jangan imam cuma gara-gara peci putih, sering ke masjid. Akhirnya bacanya siratal ladzina an'amta ladzina. Udah saya bilang gitu. Wah, jangan begitu bacaannya. Ustaz, ente kan sama ini tuan ada gitu. Dikasih tahu malah kita dibilang anak bau kencur. Baik hadirin. Siapa yang murtad kemudian mati, kata Allah, mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka orang seperti itu habis amalnya. Ketika muslimnya pernah sholat, pernah puasa, pernah haji, pernah umrah, pernah zakat, habis ketika dia sudah murtad. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya. Yang satu lagi nih, hadirin, yang terakhir adalah orang yang mati dalam keadaan apa? Munafik. Ini munafiknya adalah munafik akidah, bukan munafik seperti ucapan anak-anak kita. Anak kita sama ibu kantin, ya dia sama temannya makan di kantin. Kemudian besoknya dia berantem sama ibu kantin. Akhirnya dia bilang, saya nggak mau makan lagi di sana. Berapa hari kemudian dia makan lagi di situ. Teman-temannya bilang, munafik loh. Kemarin bilang nggak mau makan di sini. Bukan ucapan itu munafik. Itu sih ucapan munafik yang dari segi beramal, bukan dari segi akidah. Contohnya orang Islam yang suka bohong, yang berjanji tidak menepati janji. Kalau diberikan amanah, tidak amanah atau berkhianat. Nah, ini umat Islam kayak begini, dia masih muslim, tapi dia berdosa besar dengan 3 dosa ini. Kalau ini memang dia orang kafir, casingnya aja muslim, casingnya, hatinya kafir, zahirnya aja muslim. Orang munafik yang kayak begini sudah tidak Islam, karena dia hanya menampakkan casingnya, casing muslim, supaya bisa masuk ke tengah-tengah umat Islam dan menusuk umat Islam dari belakang, menggunting dalam lipatan. Inilah mereka yang disebut dengan musuh dalam selimut. Inilah orang yang disebut dengan biskuit kongguan dalam jalan gina. Itu contoh biskuit munafik. Ibu kalau punya biskuit kongguan, jangan diisi rengginang, kemudian ditaruh di meja tamu. Tamunya kesian tuh. Kemudian dia berpikir, wah ini enak nih, ada sandwich, wafer, udah lama nggak ketemu biskuit ini. Pas dibuka, rengginang. Itu namanya biskuit munafik. Ya, sohirnya apa? Gambar rengginang. Gambar apa? Biskuit kongguan dalamnya. Nah, ini hadirin ayatnya nih. Dalam An-Nisa 145 sekarang. Ya, Allah Ta'ala berfirman di sini, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada pada neraka yang paling bawah.
walan tajida lahum nasira. Tidak ada satu orang penolong pun. Bapak Ibu, orang-orang munafik berada pada neraka paling bawah. Iblis aja nggak ada satu ayatnya seperti itu yang Allah katakan. Kenapa? Karena iblis mengajak kepada kesesatan, masuk neraka secara gentle. I am iblis, you follow me, we go together to hell. Kan gitu. Saya iblis. Dia jelas. Dia mengaku. Tapi kalau ini dia mengaku I am muslim, saya muslim. Padahal hatinya apa? Kafir. Nah, kalau ada orang yang udah mati dalam 4 macam ini, nggak bakal dapat hadiah-hadiah daripada amal soleh dari doa-doa orang Islam. Baik, kita masuk aja Bapak Ibu. Yang pertama, doa kaum muslimin untuk si mayit. Doa kaum muslimin ini banyak sekali dalilnya. Contohnya tadi, semua ulama sepakat khutbah Jumat harus ada doa untuk orang-orang beriman. Bapak Ibu, di Masjidil Haram lagi khutbah Jumat, saya tanya, di Pondok Kelapa jam berapa? Jam 5 kurang lebih. Ya, di sana lagi khutbah. Di sini jam 5. Bapak Ibu jam 5 lagi ngapain? Ada yang lagi nyapu-nyapu, ada yang lagi ngopi, ya kan? Ada yang lagi jogging. Itu orang-orang Islam di Mekah sedang mendoakan kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup atau sudah meninggal. Padahal kita lagi jogging, kita lagi nyetir, kita lagi duduk, ibu-ibu lagi sibuk menanak nasi, lagi menyiapkan apa, lagi ngelepetin baju karena habis asar biasanya. Tampaknya kita lagi beraktivitas, tapi ada orang Islam yang mendoakan kita. Bapak Ibu dapat kebaikan-kebaikan daripada orang yang kita nggak kenal. Syaratnya cuma satu saja. Atau contohnya sholat jenazah. Kemarin terakhir saya sholat di Masjidil Haram hari Jumat. Kebetulan saya masuknya itu jam 10 Jumatan. Ada jamaah kita yang masuknya setengah 12, nggak dapat di dalam. Boro-boro di dalam, di pelataran juga nggak dapat. Dapatnya di mana? Di bawah toko Starbucks. Kita kan Starbucks di boykot. Waduh, ngeri juga nih di Tower Zamzam. Di mallnya itu ada Starbucks, ada KFC, laku aja tuh. Nah, ada jamaah kita karena emang habis umroh Pak, habis umroh kita capek banget itu. Jam 8 pagi kelar, dari subuh sudah selesai, hari Jumat ketiduran, bangun jam setengah 12, saya jam 10 berangkat. Kita dapat di dalam. Nah, jamaah yang dapat di luar ada pas di dalam. Ya, saya sholat juga di Starbucks. Nah, saya tanya, Pak, Bapak melihat nggak sampai berapa kilometer keluarnya itu perjalanan? Jauh Ustaz, lebih 1 kilometer. Itu kan setiap habis sholat 5 waktu di Masjidil Haram ada sholat apa? Jenazah. Masya Allah. Bukan darah daging, bukan anak cucu. Mereka yang menyolatkan itu bahkan sampai 2 juta orang, habis dosanya. Yang punya dosa si mayit, Allah izinkan dengan keimanan yang sama, bertauhid yang sama, syahadat yang sama, dosa si mayit diampuni. Jangankan 2 juta orang yang menyolatkan, 40 orang aja diterima. Ini dalilnya dia. Makanya kalau ada meninggal di Masjid Baitul Muhajirin, usahakan yang nyolatin lebih dari 40 Pak. Jangan disolatin dulu. Sebentar nih, petugas atau dari masjid perbuat atau anaknya, anak si mayit, cari kayak siapa, Pak, Ibu, tolong ayo kita sholat. Atau diumumin, Assalamualaikum Bapak Ibu, warga Masjid Baitul Muhajirin, kita akan menyalakan jenazah jam 9 pagi. Betul kan banyak yang kerja tuh kalau jam 9 pagi, apalagi kalau hari Senin sampai Kamis. Nah, umumkan, ayo Bapak Ibu, kebetulan ini yang hadir baru 19 orang, masih kurang banyak. Ini hadiah terbaik bagi si mayit, dan Allah tidak peduli. Yang nyolatin itu adalah tukang ojek, Bapak Ibu dari Bekasi, dari ini, dari mana. Yang penting sholat berjamaah, sholat di atas 40 orang itu. Allah tidak peduli dia bermadhab apa, manhaj apa, pengajiannya apa. Berbeda kan pengajiannya. Ada yang fikihnya begini, ada yang kunut enggak kunut, ada yang tarawih 23, ada yang 11. Allah tidak peduli. Yang penting orang beriman. Allah persatukan dengan keimanan, sholat berjamaah diterima. Yang meninggal orang NU, yang nyolatin orang Muhammadiyah diterima. Yang meninggal orang Muhammadiyah, yang nyolatin orang Jamaah Tabligh, orang Salafi, orang ini, selama beriman tetap diterima oleh Allah. Berkasih sayang dalam la ilaha illallah.
Ini Masya Allah, ini hadiah kepada mayit. Emang di Masjidil Haram yang nyolatin itu dari mana? Seluruh dunia, nggak saling kenal. Cuma satu syaratnya, terikat dengan la ilaha illallah. Nah Bapak Ibu, ini contohnya ya, hadis ini. Riwayat Imam Muslim, nomornya 2242 deh. Sahih Muslim itu hadisnya hampir 6.000 7.000-an. Ini kita buka nomor 2000. Ya, tuh. 2242. Nih. Jadi Bapak Ibu, sholat jenazah pun itu ada angka sakralnya. Kalau yang nyolatin itu kurang dari 40, ya agak-agak tidak begitu diterima. Ampunan dosa siapa? Si mayit. Makanya saya ingetin, usahakan ada yang meninggal 40 orang. Kayak di komplek kita ini usahakan. Ya, jenazah meninggalnya kapan nih? Si mayit kemarin itu mesti ada yang hubungin, disensuskan, didata. Ya, siapa yang mau yakin Pak, tolong ya Pak, bisa nggak Pak? Paling tidak 40 orang. Nabi bersabda, kata baginda, "Ma min muslimin yamutu," tidaklah seorang muslim meninggal, fayaqum ala janazatihi, kemudian jenazahnya disolatkan oleh siapa? Arba'una rajulan, oleh 40 orang. Ini angka sakral, minimal 40, jangan 39, 40 ke atas. Makanya kemarin yang disolatkan di Masjidil Haram, ya Allah, itu mungkin masuk surganya tanpa hisab, karena disolatin 2 juta orang. Ada jamaah yang bertanya, Pak Ustadz, boleh nggak saya berdoa, ya Allah matiin saya di Masjidil Haram, di Mekah, Madinah, boleh nggak? Boleh tidak? Kok pada takut jawab? Takut mati juga. Bapak Ibu, sama mati nggak usah takut, nggak usah berani, jalanin aja udah, nanti nggak mati. Nggak usah takut banget, nggak usah berani banget, ya biasa aja jalanin ibadah, beristighfar, bertobat, sholat, gitu-gitu. Nanti juga kembali kita semuanya kepada Allah. Nah hadirin, ya, boleh nggak kita minta, ya Allah matikan saya di Mekah, Al-Mukarramah atau di Madinah? Boleh. Bahkan orang yang meninggal di kota Madinah, di Mekah, langsung dijamin oleh Nabi, saya akan langsung menjadi saksi kebaikannya. Maksudnya mati di Madinah, bukannya Anda umroh dari Tower Zamzam loncat, bukan begitu, tapi tinggal di Mekah, di Madinah, dan mengamalkan amalan sunnah di sana, sholat berjamaah, ngaji ilmu, tahajud, baca Quran, sampai meninggal di sana, itu dapat jaminan. Kemarin sempat saya tanya tuh sama seorang yang dia punya nama di Madinah, Syekh, Pak Udin dan askus di Madinah Al-Munawwarah, hal yumkinuni dan askus guna. Artinya gini, boleh nggak Syekh saya mau tinggal di sini? Allah nggak boleh, pergi lo pulang katanya. Susah, very difficult katanya gitu. Oh gitu ya, iya, ribet lah. Setiap tahunnya tuh Anda harus bayar 8.000 real minimal tuh. 8.000 real berapa ya Pak? 8 kali 4 berapa? Ya hampir 30 juta. Itu untuk KTP-nya itu, ya untuk iqomahnya hampir segitu. Saya bilang, oh ya kalau duitnya triliunan mah gampang. Ada orang Indonesia udah tinggal di sana tuh 40 tahun, dia mau meninggal di Madinah, kangen sama orang Indonesia, kangen sama sayur asam, semur jengkol, ikan asin, makanya dia mudik, meninggal di sini. Itu berarti takdir Allah kayak begitu. Tapi Bapak Ibu, siapa di antara kita ini yang bisa meninggal di Madinah, berarti tanah pembuatan diri Anda sama dengan tanah yang Allah buat dari baginda Nabi Muhammad. Jadi orang-orang yang meninggal di Madinah itu kemudian dipakai, itu sama pembuatan tanahnya, asal tanahnya dengan tanah baginda Rasul, karena bersatu bisa. Ya, tapi semoga kita yang meninggal di Pondok Kelapa, tanahnya bukan dari tanah gusuran ya. Apalagi ada sengketa itu. Baik, nih apabila jenazah disolatkan oleh Allah, oleh umat Islam, arba'una rajulan, 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, yang semuanya ahli tauhid, tidak menduakan Allah Ta'ala dengan apapun, illa syafa'ahumullah bih, pasti diterima. Diterima apa?
doa-doanya si orang yang tadi. Apa doanya di antaranya nomor 3? Apa rukun ketiga, takbir ketiga? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma wa'afihi. Pada orang lain diterima. Itu namanya hadiah. Gak mesti darah daging. Ya, makanya hadirin jaga iman Islam. Baik, saya kasih contoh yang lain. Udah mau jam 10 ya, masih 2 jam lagi. Yang kedua contohnya, Bapak Ibu. Lama ini banyak hadisnya tapi saya singkat-singkat saja. Ini tulisan saya, cuma ada ininya. Yang kedua, melunasi hutang si mayit. Yang punya hutang si mayit kan berdosa tuh. Orang punya hutang tapi nggak membayar selama hidupnya, lalu keluarganya yang bayarin, sah. Padahal hutang siapa? Itu berarti hadiah tuh, hadiah kepada si mayit. Nih contohnya, Abu Hurairah diantaranya, Rasul didatangkan seorang mayit yang masih memiliki hutang. Kemudian beliau bertanya, apakah orang ini memiliki uang untuk melunasi hutangnya? Jika diberitahu bahwa dia bisa melunasinya, maka Nabi akan menyolatkan. Nabi nggak menyolatkan kalau punya hutang. Tapi orang ini dia mampu bayar, tapi nggak bayar hutang. Kalau orang miskin nggak mampu bayar hutang, maka nanti hutangnya menanggung di akhirat Rasulullah SAW. Orang miskin yang nggak mampu bayar hutang, terus yang tanggung. Nah, hadirin, akhirnya kalau yang punya hutang, namun kalau dia punya hutang, Nabi katakan, "Dah, kalian yang sholatkan saja." Rasul tidak mau menyolatkan. Bapak sekalian, ya. Kemudian Nabi bersabda, "Aku lebih pantas bagi orang-orang beriman dari diri mereka sendiri. Barang siapa yang mati namun masih meninggalkan hutang, maka akulah yang akan melunasinya." Kalau orang Islam ini miskin, dia punya hutang, nggak bisa bayar, di akhirat Rasul yang menjamin. Tapi kalau orang Islam mampu bayar, nggak mau bayar juga dia, selalu ngeles ke sana kemari, susah masuk surga. 1 rupiah pun orang yang mati syahid tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Padahal orang yang mati syahid kematian paling hebat. Selama dia masih punya hutang yang nggak mau bayar, maka nggak diampuni, belum diterima pahala mati syahid. Ini kalau orangnya mampu, kalau tidak mampu Rasul yang menjamin. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik, yang ketiga Bapak Ibu, saya persingkat saja. Bersiaga di jalan Allah. Ya, ini maksudnya bersiaga di jalan Allah. Kalau dia mati dalam, langsung aja kepada terjemahannya, ya. Dia meninggal dunia, maka amalan yang sedang dia kerjakan tersebut pahalanya mengalir kepadanya terus. Rizkinya pun terus disampaikan kepadanya dan dijaga dari siksa kubur. Ini bagi orang yang berjaga-jaga dalam jihad, dalam perbatasan, meninggal di situ, pahalanya tetap mengalir terus sampai hari kiamat. Orangnya meninggal. Tapi peperangan ini kan kita nggak ada. Ya, kita mau berjaga-jaga. Mungkin umat Islam yang lawan OPM atau umat Islam yang berada di bukan yang beragama lainnya, tentara yang jaga apa? Perbatasan itu yang dia ditembak, diapakan, bisa jadi kalau niatnya memang juga untuk agama dan bangsa. Baik. Yang keempat hadirin contohnya yaitu panjangnya. Nanti kalau ada yang mau tulisan saya ini saya kasih juga. Ini sengaja saya ambil dari tulisan ini supaya terarah gitu. Tapi biasanya bisa juga sih bisa. Nah, sedangkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah dan anak-anak yang soleh, itu kan jelas ya hadisnya. Kalau seorang meninggal dunia, semua amal terputus kecuali apa? 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang selalu. Ini ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan, dia berlaku nanti mengalir pahalanya. Sekalipun Anda cuma mengajarkan alif, ba, ta, sa dan sebagainya, mengalir itu. Yang keenamnya tadi yaitu hadirin anak yang soleh. Hadirin, untuk anak yang soleh ini
dia adalah merupakan hasil kreasi daripada si sepasang suami istri. Dia didik anaknya dengan baik. Nah, Bapak Ibu, orang tuanya udah meninggal, lalu anaknya tetap mendoakan minimal Rabbighfirli wa liwalidayya. Bapak Ibu tahu nggak pahalanya? Seorang anak yang cuma berdoa kepada bapak ibunya Rabbighfirli wa liwalidayya, apa pahalanya? Bapak ibunya udah meninggal, Allah angkat satu tingkat derajatnya di surga ketika si anak berdoa cuma Rabbighfirli wa liwalidayya. Enggak usah pakai sempurna. Kamu Rabbaya Yusufir enggak begitu. Cuma Rabbighfirli wa liwalidayya. Itu Allah angkat derajat bapak ibunya satu tingkat. Kalau habis subuh, habis zuhur, asar, maghrib, isya, anak-anaknya tetap berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya. Sehari semalam bapak ibunya sudah meninggal, diangkat oleh Allah 5 tingkat derajatnya. Udah gitu bapak ibunya di alam kuburnya, di alamnya bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa saya naik terus nih kebaikannya? ATM saya kenapa rekening BCA? Apa BCA? Bank Cadangan Akhirat. BCA-nya naik terus. Ya, dalilnya dia. Untuk yang nomor 6 hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Nomornya pada 10.610. Ini hadis Imam Ahmad, Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tahu sedikit bahwa Imam Ahmad merupakan salah satu ulama salafus saleh yang hafal hadis 1 juta. Ini kitabnya tertulis yang ada warna birunya, Musnad Ahmad. Saya tulis dulu rumus hadisnya. Nih, 10.610. Ya. Kitab ini jumlah hadisnya 4 kali lipat daripada hadis Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari cuma 7.124. Ini 27.000. Ya, 27.000 sekian. Kita pada nomor berapa? 10.000. Alhamdulillah nih, baru ngaji pertama kali udah hadis 10.000. Apa enggak keren itu? Baru pertama ngaji udah sampai 10.000. Padahal selokar-lokar kita. Nabi bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha agung, la yarfa'u darajata lil abdi saleh. Sungguh Allah akan mengangkat derajat untuk seorang hamba yang soleh, suami istri yang soleh-solehah. Diangkat derajatnya di mana? Fil jannati, di dalam surga. Akhirnya sepasang suami istri ini di alam sana keheranan. Mereka bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, anna li hadi. Ya Allah, ini dari mana saya dapetin? Kenapa rating kami naik terus? Kami kan udah mati, udah gak sholat, udah gak tahajud, udah gak puasa sunnah, udah gak ke masjid lagi, udah meninggal. Kok naik terus ya Allah? Ini dari mana? Fayaqul, maka Allah menjawab, Bistighfari waladika laka. Ini karena permohonan ampun istighfar anak-anakmu di dunia yang masih hidup. Anaknya masih hidup, memberikan hadiah istighfar sampai bahkan derajatnya naik terus. Makanya Bapak Ibu, untuk nomor 6 ini, kalau Anda ingin menghadiahkan pahala kepada orang tua, ya, saya kasih di wiridannya. Yang mengamalkan juga boleh. Baca aja deh yang seperti tadi saya ungkapkan itu. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bapak Ibu baca segini aja, tapi sehari 100. Kan gini nih. Biasanya kita beristighfar itu Bapak Ibu dengan ungkapan apa bacaannya? Astaghfirullah, Nah, biasanya kita beristighfar dengan Astagfirullahaladzim, segitu minimal. Ini mah untuk diri sendiri, orang tua gak dapat. Makanya kalau Bapak Ibu beristighfar Astagfirullahaladzim, mulai hari ini rubah dengan ungkapan yang gak begitu panjang. Sama-sama aja tuh, panjangnya mirip-mirip. Baca, diganti dengan apa? Rabbighfirli wa liwalidayya 100. Kita diampuni dosa 100, orang tua kita tiap hari diangkat derajatnya 100 tingkat. Saya setelah mengetahui poin nomor 6 ini, hadis nomor 10.610 riwayat Imam Ahmad, alhamdulillah nggak pernah saya tinggalin.
selalu saya istighfarkan untuk bapak ibu saya. Makanya sering sekali tuh alhamdulillah saya bermimpi ketemu ayah ibu saya lagi senyum, lagi apa. Kenapa? Senang di alamnya. Bahkan kemarin saya capek-capek dari Raudhah. Rabu kemarin kita di Raudhah udah capek begini begitu, ya karena diusir-usir sama polisinya. Pas saya pulang ke hotel tidur, alhamdulillah tidurnya ketemu bermajlis dengan Rasulullah. Ya ini cuma tahadus bilikmah aja sih, bukan saya bilang saya orang soleh orang bangga. Cuma Allah hadirkan. Saya teriak-teriak manggil Rasul dalam tidur itu. Minggu kemarin sampai istri bangun, bang, kenapa bang? Kok gitu? Manggilnya Rasul. Pas saya bangun udah kayak menangis gitu. Ya Allah, saya bermimpi ketemu Rasul. Kamu juga ada di samping saya. Istri juga ada dalam mimpi. Bapak Ibu, ya makanya ini ya nikmat dari Allah. Bukan karena saya amalan apa ada lah. Cuma Allah kasih rezeki aja itu. Makanya hadirin amalkan ini. Bapak Ibu kalau sering bertemu dengan orang tua kita sudah meninggal, itu alamat bagus. Alamat rezeki bagus, barokah, keluarga bagus. Itu takwilnya begitu. Kalau mimpi ketemu Bapak Ibu kita. Tapi kalau Anda bermimpi ketemu Bapak Ibu dalam keadaan cemberut, bersedih, berarti Anda kurang doa untuk mereka. Banyakin doa. Ini aja diamalin. Sehari berapa? 100. Wabikirli. Dan nomor 7-nya. Jadi nomor 7-nya sodaqah harta untuk mayit. Ya Bapak Ibu nih kalau subuh datang masuk itu 5.000 ke 10.000, masukin berapa? 50.000, niatin untuk ayah ibu saya. Jadi gini loh, matematika pahalanya jangan salah dipahami. Saya kasih hadis ini. Pak, saya ke masjid nyumbang 50.000. Masukin sini. Ini kan langsung saya praktek ya. Ini apa sih? Saya niatin ya untuk Bapak Ibu. Ya betul aja di sini. Saya contohin. Kan bagusnya kan nyeramain orang langsung nyontohin ya Pak. Saya niatin untuk Bapak Ibu. Kita bagaimana tuh matematikanya? Matematikanya apakah saya niatin 50.000 untuk Bapak Ibu saya, pahala untuk mereka semua saya nggak dapat? Oh, tidak begitu. Pahami baik-baik. Jadi saya nyumbang dari 50.000, saya niatin untuk Bapak Ibu saya. Kata Nabi, ayahmu dapat 50.000 pahalanya sempurna, ibumu yang diniatin dapat 50.000 sempurna, Anda yang nyumbang dari uang Anda sendiri sebagai anak 50.000 juga dapat sempurna. Berarti berkembang biak jadi 300%. Ayah ibu dapat 100%, saya pun yang nyumbang dapat 100%. Makanya kemarin saya umroh, capek-capek kita umroh sampai 3 kali 4 kali. Umroh pertama untuk saya, umroh kedua karena kita di Masjidil Haram 6 hari, ambil paket 13 hari. Umroh kedua untuk ibu saya, umroh ketiga untuk bapak saya, umroh keempat untuk abang saya sudah meninggal. Lalu kita capek-capek umroh tawaf, sa'i, itu udah pahala nggak 100% dapat juga. Orang yang menghadiahkan pahala tidak berkurang sedikit pun. Anda mendoakan ini, ya Allah, jadikan anak-anak kami di Pondok Kelapa jadi anak-anak yang soleh-soleh, ya Allah. Jauhkan dari pergaulan bebas, jauhkan daripada narkoba. Itu doanya adalah pertama kali diijabah. Anak Anda sendiri, anak-anak Bapak Ibu sendiri akan terhindar daripada apa yang Anda mintakan untuk anak-anak kita sepondok Kelapa. Begitu matematika daripada bersedekah untuk mayit, beri hadiah untuk mayit. Ini hadisnya coba kita lihat. Ada seorang sahabat, hadis ini riwayat Imam Muslim. Dia datang kepada Nabi, bapak ibunya sudah meninggal atau ibunya sudah meninggal. Lalu dia ada keraguan, ya Rasul, saya nyumbang nih kepada ibu saya, kira-kira pahalanya untuk ibu saya dapat nggak yang nyumbang itu? 4.307. Kata sahabat Aisyah, Bunda Aisyah, anna rajulan, ada seorang anak muda, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi, inna ummi, ya Rasul, sesungguhnya ummi, apa ummi? Ibuku, ubtulitat nafsuha, baru meninggal dunia. Wa inni adunha law takallamat tasaddaqat. Ibu saya ini senang sedekah. Kalau masih hidup dia sedekah terus.
saya mau gantian nih, ya saya mau sedekahin untuk ibu saya karena udah meninggal. Pertanyaannya ya Rasul, faliya ajrun, apakah saya juga dapat pahala? Saya nyumbang 50.000 nih, apakah pahalanya untuk ibu saya? Saya dapat nggak? Saya berpuasa untuk ibu saya, apakah puasa saya hanya untuk ibu saya? Sholat saya hanya untuk ibu saya nggak dapat? Saya hajikan, umrohkan ibu saya, apakah untuk ibu saja? Saya nggak dapat. Kata Rasul, ya, faliya ajrun, apakah saya dapat pahala juga? Atau shadaqu anha, kalau saya bersedekah untuk ibu saya? Qala, Nabi menjawab, na'am. Apa arti na'am? Iya, kamu juga dapat pahala, nggak berkurang sedikit. Jadi dari niat kita itu pahala berkembang. Jadi 100% untuk orang tua, ayah kita, ibu kita juga dapat. Makanya kalau bapak ibu umroh, usahakan hari kedua tenaga masih kuat, umrohkan untuk ibu, umrohkan untuk bapak almarhum, begitu terus. Kita juga dapat pahala terus dan tidak berkurang. Baik, ini ada beberapa poin lagi, nomor 8, nomor 9-nya. Ini yang biasa ada permasalahan di tengah-tengah masyarakat, ya. Yang nomor 8-nya menggali kubur untuk mayit, ya udahlah itu menggali kubur, memang dia dapat pahala juga daripada orang yang dia sediakan itu. Barang siapa yang memandikan jenazah mayit dan dia menyembunyikan cacat jenazah tersebut, niscaya dosanya diampuni sebanyak 40 dosa. Dan barang siapa yang mengkafani jenazah, niscaya Allah akan memakaikan kepadanya kain sutra yang halus dan tebal dari surga. Dan barang siapa yang menggali kuburan untuk jenazah atau mayit dan dia memasukkannya ke dalam kuburan tersebut, maka dia akan diberi pahala seperti pahala membuatkan rumah yang jenazah mayit itu ditempatkan di dalamnya sampai hari kiamat. Jadi gara-gara apa? Gara-gara dia menggali kubur, dia dapat pahala-pahala kebaikan itu. Baik, hadirin, kita lihat nomor 9-nya. Nih, hadiah haji dan umroh. Itu tadi sudah. Dalilnya saya bawakan. Makanya hadirin, yang capek-capek kita, tapi ibu kita, ayah kita dapat pahala. Boleh nggak Ustaz kalau orang lain? Boleh juga. Asal syaratnya satu saja. Siapa? Apa syaratnya tadi? Beriman. Saya ditanya sama orang-orang masyaikh di Masjidil Haram, kamu kenapa umrah berkali-kali dalam satu safar? Emang kenapa Syekh? Enggak ada dalilnya. Ada. Dia bilang enggak ada dalilnya begitu. Jadi sekali safar itu kamu umrah sekali. Saya bilang ada dalilnya. Enggak ada larangan dari Nabi. Dengar, saya berumrah naik Garuda kemarin. Sampai Yalamlam kita pakai ihram di pesawat. Langsung umrah untuk diri saya. Besok kita udah istirahat, lalu berangkat umrah kedua, keluar dari Mekah ke Tanim. Dari Tanim niatin, labbaik Allahumma umratan. Saya niat umrah an ummi untuk ibu saya. Jadi umrah saya kedua, ketiga, keempat itu untuk ibu, bapak, saudara saya sudah meninggal. Apakah salah? Ini dalilnya sih. Nih, hadisnya riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Kata Nabi, hujja'an abi, silakan hajikan ayahmu, silakan hajikan ibumu, wa'tamir, dan umrohkan mereka. Dapat ya hadiah pahala untuk mayit dapat. Kita yang capek-capek juga dapat pahala umrohnya. Yang terakhir deh Bapak Ibu, hadiah bacaan Quran. Kalau ini memang ada perbedaan pendapatnya dari para ulama. Kalau saya sih lebih condong kepada supaya umat Islam masing-masing menjalankan saja tanpa saling mencemooh, tanpa saling menyalahkan. Karena sudah ada dalam kitab-kitabnya. Bisa saya buka dari kitab yang panjangnya hampir 2 meter, kitabnya Imam Ibnu Taimiyah. Sampai dari kitabnya beliau katakan bahwa hadiah pahala ya untuk mayit, baca Quran, sholatnya, zikirnya itu sampai. Nah, ini yang diamalkan oleh umat Islam di Indonesia yang menyatakan itu sampai, rupanya ngambil fatwa dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini coba kitabnya. Ya, kitabnya ini saya buka deh. Ini kitab beliau nih, namanya Majmu' Fatawa. Ini terakhir deh Bapak Ibu, kayaknya udah pada capek ya. Padahal yang capek yang ngomong sih. Nabi
Imam Ibnu Taimiyah ditanya tuh, saya kasih besar. Nah, wasuila, beliau ditanya, an qiraati ahlil mayyit, bacaan Quran ahli mayyit, tasilu ilaihi, apakah sampai kepadanya? Wa tasbih, bacaan tasbihnya yang hidup, wa tahmid, bacaan alhamdulillahnya yang hidup, wa tahlil, tahlilannya orang yang hidup, wa takbir, zikir Allahu akbarnya orang yang hidup, idza ahdahu, apabila dihadiahkan ilal mayyit, kepada siapa? Mayyit, yasilu ilaihi sawabuha amla, apakah pahalanya sampai kepadanya atau tidak sampai? Maka fa'ajaba, beliau menjawab, yasilu ilal mayyit, sampai pahalanya kepada mayyit, qiraatu ahlihi, baca Qur'annya, tasbihnya, tahlilnya, takbirnya, dan semua zikirnya yang mereka bacakan karena Allah. Idza ahdahu, apabila dihadiahkan ilal mayyit, kepada mayyit, wa shala ilaihi, sampai. Ini yang berkembang di Indonesia. Ya. Jadi kalau ada orang mau berdoa, ini hati untuk Bapak Ibu almarhum dan bulan-bulan Al-Fatihah dari fatwa ini. Yang melaksanakan silakan, yang tidak juga tidak apa-apa. Biasakan tidak mencemooh amalan umat lain, apa maksudnya madhab lain yang masih ada fatwa dari ulama selevel beliau loh. Ini kalau beliau hidup zaman sekarang nggak ada yang ngalahin ilmunya, hafal hadis 100.000 hadis. Al-Hafidh gelarnya Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Dan itu juga dipatwakan oleh yang lebih senior dari beliau, Imam Syafi'i. Bisa saya buka kitabnya yang 20 jilid sini. Alhamdulillah kita pernah baca itu. Dan ini komplit di laptop saya. Kitabnya komplit, ada 30.000 kitab. Padahal program S3 yang saya jalani juga, kitabnya kita baca baru 1.200-an. Di sini masih ada 30.000 kitab. Udah dibaca Ustaz? Boro-boro. Cuma nempel aja di sini. Ya dibuka dikit-dikit lah gitu. Ya, itulah Bapak Ibu ilmu agama. Kalau kita pelajari 200 tahun pun, 200 tahun cuma ngaji ilmu, belum sempurna ilmu kita. Pesan saya, yang mau mengamalkan amalan yang sudah kita jelasin, silahkan amalkan. Yang tidak pun tidak apa-apa, jangan berseru-seru. Jadikan rohani kita menjadi rohani yang bijak, yang arif, rohani yang baik, yang senantiasa menghormati umat Islam. Karena satu orang Islam di sisi Allah lebih mulia dari arasy sekalipun, dari 7 lapis langit dan tidak bisa. Mau dikasih dalilnya? Insyaallah bulan depan. Bapak Ibu, ini udah jam hampir 10:30. Cukup ya, sampai sini dulu. Kita buka sesi tanya jawab, silakan. Itu ada ibu-ibu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya ada yang pikir 1.000, 3.000, 1.000. Gimana? Zikir tanpa ilmu, tapi zikir tanpa ilmu. Ya, gimana? Itu bisa gimana tauhid dan akidahnya? Zikir tanpa ilmu maksudnya emang yang dibaca apa? Ya gawar, ya kholik, ya apa dan sebagainya. 99 itu asmaul husna. Tidak pakai ilmu, tapi dia tidak paham, kan bisa sirik gitu kalau tulisan aja. Nah ini karena hukumnya. Dan kedua, masalah sholat asal doang aja, nggak tahu hikmah ilmunya dan sebagainya, itu karena hukumnya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, intinya gini Bapak, orang yang berzikir tanpa ilmu, dia tahu tuh bacaannya ya Hayyu ya Qayyum, ya, kemudian diucapkan, tetap sih dapat pahala, cuma sangat sedikit. Sumpamanya dia belajar dari buku, ya, dari buku dia baca, dia amalkan, tetap dapat pahala, tapi sangat sedikit. Yang terbaiknya adalah memang harus berdasarkan ngaji langsung dari para guru, ya, supaya ilmu kita bersambung kepada Rasulullah. Nomor 2 juga sama, orang yang sholat cuma begini begitu, tetap ada kebaikannya. Cuma kita jangan membuat mereka putus asa. Caranya gimana? Dengan hikmah kita bilang, ayo kita ngaji supaya sholat kita makin baik.
Insya Allah satu saat kita masuk lagi nanti kalau panjang umur pada masalah hadis-hadis sholat, hadis puasa, hadis kebaikan hati, atau Bapak Ibu mau bulan depan judulnya kehidupan alam kubur. Itu lebih hebat itu, supaya kita tercerah ada apa di alam kubur. Ada filenya udah saya buat di sini. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustadz, tadi untuk yang untuk itu nomor 4 belum dibahas. Nomor 4 apa? Nomor 4 tadi, nah itu belum ke dari 3 langsung ke 5 Pak Ustadz. Oh, Nah, iya terus tadi yang kedua Pak Ustadz, saya buru-buru ya. kemarin tuh saya sempat baca di Al-Baqarah ayat 62. Artinya dia sesungguhnya orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Nah di sini saya agak bingung Pak Ustaz. Kan dia bilang orang Nasrani itu kan berarti orang kafir, di mana nanti dia nggak akan masuk surga. Sementara di sini bilang akan mendapat. Baik. Itu saya agak bingung. Ini dijelasin tuh, jangan bingung. Yang nomor 4, sedekah jariyah, contohnya aja Masjid Baitul Muhajirin, karpetnya mau diganti nih dengan karpet yang lebih empuk. Saya nggak bilang ini empuk sih, ini tetap bagus, semuanya mau diganti. Kan biasa karpet masjid-masjid kita gitu Pak, setiap 5 tahun 7 tahun kita apa? Ganti, mungkin udah tidak terlalu ini gitu ya. Nah, kemudian siapa nih? Ketua masjid dan semua staf masjid, mereka mengumumkan ke warga sekitar Baitul Muhajirin, siapa yang mau berwakaf 1 meternya 50.000 semuanya. Saya niat ini wakaf 2 meter untuk ayah ibu saya 100.000. Kayak begitu contohnya wakaf, gitu ya. Gampang kok. Kayak kemarin saya di Masjid Nabawi beli Quran, berapa real itu harganya? 25 real. Ya, kita wakafkan ke Masjid Nabawi atas nama ibu saya. Itu satu lagi atas nama ayah saya. Itu contoh wakaf. Hadiah untuk mayit tapi dari berupa wakaf. Baik. Nah, Ibu perhatikan yang pertanyaan nomor 2. Ya. Ini Ibu yang bertanya. Perhatikan ini. Pertanyaan nomor 2 Anda itu surat Al-Baqarah ayat 62. Nih, saya kasih tahu ayat ini. Ya, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir sampai akhir. Ustaz, ini mereka ya masuk surga, mereka dapat pahala. Sebenarnya ayat ini bukan masuk surga. Orang-orang sesungguhnya orang-orang beriman dan orang Yahudi, orang Nasrani, was-sabiin serta orang-orang sabiin yang mengikuti fitrah nurani mereka. Man amana billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sekarang Yahudi sekarang beriman gak sama Allah? Beriman gak orang Nasrani sekarang sama Allah? Imannya aja Yesus Kristus, Bunda Maria, Roh Kudus. Itu aja udah batal Ibu. Ya, man amana billahi wal yawmil wa amila sholihan, dan beramal soleh. Kalau mereka beriman kepada Allah, amal solehnya tertinggi apa? Sholat, puasa, zakat. Mereka sholat tidak? Jadi ayat ini, perhatikan, ayat ini adalah ucapan Allah tentang Yahudi dan Nasrani. Itu adalah Yahudi, tren ayat ini turun bukan berupa agama, tapi tren berupa nama marga orang-orang Yahudi, bukan agama Yahudi. Nasrani adalah tren sebuah suku, namanya adalah orang-orang Nasoro, bukan agama Nasrani yang sekarang. Begitu. Kenapa? Karena ayat ini tidak boleh dibaca sendiri. Udah dibaca sendiri, dipahami sendiri, nggak pakai ayat yang lain. Udah akhirnya dengan ayat ini mereka menyangka Yahudi masuk surga. Mana masuk surga? Beriman nama Allah aja enggak, beramal soleh aja enggak. Makanya coba kita buka nih satu ayatnya Ibu, atau banyak ayat saya buka. Yang pertama, ini betul sampai 12. Yang pertama, Ali Imran
19. Apa Allah firmankan? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah apa? Yahudi Nasrani agamanya apa sekarang? Apakah Islam? Terbantahkan. Jadi terbantahkan dengan satu ayat ini, berarti Yahudi dan Nasrani ayat 62 tadi adalah bukan nama agama, tapi tren sebuah suku yang namanya masih Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, Ali Imran 85. Lihat, ya, nggak mungkin Al-Quran kontradiksi, tidak mungkin Al-Quran saling berceragam. Al-Quran lurus, semuanya sinkron, ayat-ayatnya nggak ada bertentangan. Kalau ada bertentangan, Anda berarti salah mentafsirkannya. Bisa dipaham? Anda salah mengartikannya, memahaminya. Sekarang kita buka 85 Ali Imran. Apa Allah firmankan situ? Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang memilih agama selain Islam, falan yuqbala minhu. Gak bakal aku terima, kata Allah. Siapa yang memilih agama selain apa? Islam, gak bakal aku terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat menyesal dan menyesal. Merugi. Bapak Ibu, yang ketiga, semua nabi beragama Islam, tidak ada yang pernah membawa agama selain Islam. Mana dalilnya? Surat ke-22, surat Al-Hajj, ayatnya ayat terakhir ke-78. Ya, Allah berfirman dalam ayat 78-nya, wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah katakan, berjuanglah kalian sungguh-sungguh dalam menjalankan agama Allah. Allah telah pilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak jadikan amalan agama menjadi beban. Millata abikum Ibrahim, ikutilah agama kakek kalian Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Allah sudah kasih nama kepada kalian semua orang-orang muslim min qablu, sejak zaman dahulu, yaitu zaman Nabi Adam, wa bihada, dan sampai detik ini umat Nabi Muhammad. Ini ayat semua nabi beragama Islam. Yang keempat, Nabi Nuh beragama Islam, enggak yang lain, yaitu dalam surat Yunus, suratnya surat ke-10, ayatnya ke-72. Coba kita lihat. Allah berfirman di sini, ya, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin, ayat 72. Wahai kaumku, kata Nabi Nuh, kalau kalian berpaling daripada dakwahku, fama sa'altukum min ajrin, aku tidak pernah minta upah dari kalian, kata Nabi Nuh. In ajriya illa 'ala Allah, yang berikan upah dan pahala kepada aku hanya siapa? Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin, aku diperintah untuk jadi orang Islam. Sudah berapa? Kan hitungin. Sudah 4 ya. Yang kelima, Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Ibrahim sebagai kakeknya para nabi, kakeknya para Yahudi dan Nasrani, dituduh sebagai agama Nasrani dan Yahudi. Bagaimana ayat 62-nya Anda menyatakan dengan pemahaman itu ayat untuk Yahudi dan Nasrani? Tidak. Mereka mengklaim Nabi Ibrahim sebagai bapaknya, kakeknya para Bani Israel. Dia kan dari Bunda Sarah lahirlah siapa? Ishak. Dari Ishak ini banyak nabi-nabi, ribuan nabi Bani Israel. Kalau dari Bunda Hajar, kan istrinya Ibrahim 2 tuh. Dari Bunda Hajar lahir siapa? Ismail. Dari jalur Nabi Ismail tidak ada nabi satupun kecuali terakhirnya tuh Nabi Muhammad SAW. Ini Yahudi dan Nasrani memfitnah Nabi Ibrahim, agama Yahudi dan Nasrani dibantah sama Allah. Mana dalilnya? Coba lihat. Ustaz kok marah-marah? Enggak marah. Lagi semangat. Bapak Ibu, Ali Imran ayat 67. Coba kita buka tuh. Anda boleh buka terjemahannya. Di Google juga ada, silakan lihat. Ya. Tuh, Allah bantah mereka itu. Apa kata Allah pada ayat 67-nya? Maka Ibrahimu Yahudiyan. Yahudi Nasrani dengar nih. Bukanlah Nabi Ibrahim beragama Yahudi, wala Nasraniyah, juga bukan beragama Nasrani, walakin kana musliman. Nabi Ibrahim agamanya apa? Muslim, Islam.
Saya sebutkan aja deh, lama saya mau balik. Kemudian Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ayat 101. Kemudian Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml ayat 44. Kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Musa dalam yaitu Al-Maidah 111. Itu Bani Israil Yahudi adalah beragama Islam. Boleh dibuka tuh Al-Maidah 111. Bukan. Kalau untuk Nabi Musa surat Yunus 84. Kalau Nabi Isa para penghafal Injil dan murid-muridnya itu semuanya beragama Islam, yaitu pada surat Al-Maidah 111. Jangan salah, Nabi Musanya ayat 84 surat Yunus, sementara kalau Nabi Isa Al-Maidah 111. Semua kata-katanya muslimin. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu, kita penerus agama bapak dan kakek nenek kita sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang agamanya cuma satu, Islam. Ini kita penerus. Semoga Allah Ta'ala jaga iman Islam kita sampai kita kembali kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, cukup sampai di sini aja apa yang dapat kami sampaikan. Terakhir kita doa sejenak, semoga Allah Ta'ala terima daripada amal taklim kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni segala kesalahan kami, kedua orang tua kami, baik mereka yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Berikan kepada mereka kebaikan-kebaikan sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah istri dan anak kami, suami dan anak kami menjadi orang-orang yang saleh-salehah, orang-orang yang mudah pekerjaannya, rizkinya, umurnya, taatnya, istiqomahnya. Ya Allah, dan wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, jagalah orang-orang saleh kami di Indonesia khususnya. Jagalah ulama-ulama saleh kami. Ya Allah, berikanlah ya Allah kepada penyelenggara pemerintahan supaya mereka menjadi orang-orang yang amanah, orang-orang yang adil, orang-orang yang jujur, orang-orang yang sayang kepada rakyatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita akhiri dengan kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.